Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Hadi Ismanto SEMM selaku dosen mata kuliah Dasar Ide Bisnis kelas MA, dan juga rekan-rekan kelas MA yang saya banggakan dan saya cintai, yang sudah mendukung kegiatan virtual, yaitu berkenaan tentang pemikiran ide bisnis baik produk maupun jasa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Awaluddin Amri, beserta rekan saya Marcelo Hatta Arswenda akan memaparkan produk yang akan kami jelaskan, yaitu tentang Rice Choco atau rice wafer dan coklat. Pemaparan yang pertama akan saya sampaikan, yaitu berkenaan tentang analisa lingkungan bisnis. Lingkungan internal atau resource, sumber daya maupun bahan baku, merupakan item terpenting dalam menjalankan sebuah usaha, termasuk usaha yang akan kami dirikan, yaitu Rice Choco. Penjualan produk ini masih terbilang cukup minim, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa usaha yang akan kami dirikan memiliki peluang usaha yang besar. Untuk itu, tidak sedikit bahan baku yang diperlukan. Tentunya, kami harus bekerja sama dengan pemasok yang berkualitas terbaik agar bisa menarik minat konsumen dan bisa menggugah cita rasa dari konsumen tersebut. Kemudian, kapasitas perusahaan. Karena produk kami masih baru, tentu saja mendirikan usaha masih terbilang cukup kecil atau sedikit. Namun tidak menutup kemungkinan bagi usaha kami untuk menyediakan kapasitas produksi yang cukup besar perharinya. Produksi Rice Choco di kota Jepara ini masih terbilang cukup minim, dan bisa dikatakan bahwa tidak adanya penjual Rice Choco di tempat ini. Tentu saja usaha cemilan kami ini akan jadi sasaran utama para konsumen sekitar. Selanjutnya yaitu ancaman pendatang baru atau threats of new interest. Dengan seiringnya perkembangan usaha, muncullah juga ancaman dari para produsen baru. Masuknya pemain baru dalam industri akan membuat persaingan menjadi sangat ketat, dan akhirnya dapat menyebabkan turunnya laba yang diterima bagi semua perusahaan, termasuk Rice Choco ini. Hal ini berkaitan dengan seberapa mudah pendatang baru untuk ikut berkompetisi dalam persaingan usaha Rice Choco ini. Selanjutnya yaitu threat of substitute product. Hambatan maupun ancaman yang terjadi apabila pembeli konsumen mendapatkan produk pengganti yang lebih murah maupun produk pengganti yang memiliki kualitas yang terbaik dan juga biaya pengalian yang sangat rendah. Semakin sedikit produk pengganti yang tersedia di pasaran akan semakin menguntungkan mereka, yaitu menguntungkan bagi usaha yang kita bangun. Manfaatan pengetahuan dan keterampilan dalam bisnis Rice Choco ini harus memperhatikan penempatan lokasi produksi yang tepat, meningkatkan mutu pelayanan terhadap konsumen kami, dan pastinya menentukan harga yang sesuai dengan lingkungan produksi kami. Untuk keterampilan sendiri, karyawan harus diberikan pelatihan untuk memahami proses produksi dengan menjalankan SOP yang telah ditentukan perusahaan kami. Kebutuhan pelanggan. Kebutuhan akan makanan, terutama cemilan snack saat ini, semakin bertambah seiring berkembangnya zaman. Makanan cemilan pada saat ini sangat dinikmati para kaula muda. Dengan pasar yang luas, tidak hanya di daerah Jepara namun di berbagai kota lainnya, membuat daya beli konsumen tinggi karena cemilan ini bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja, seperti rumah, kantor, sekolah, dan bisa juga untuk mengganjal rasa lapar seperti di perjalanan dengan bentuknya yang praktis dan mudah dibawa. Rice Choco ini akan menemani setiap aktivitasnya.
Selanjutnya, analisa SWOT produk Chris Choco. Dari segi strength atau kelebihan, bahan baku yang ada dalam produk Chris Choco ini sangat mudah didapatkan. Harga bahan baku yang relatif murah karena bahan baku dari nasi aking, memiliki varian rasa yang cocok di lidah customer dan disesuaikan oleh selera masyarakat Indonesia. Dari segi weakness atau kelemahan, produk tidak bisa tahan lama. Proses dalam melakukan produksi dalam jumlah yang sangat besar akan membutuhkan banyak sumber daya manusia. Distribusi ke konsumen masih mengandalkan jasa pengiriman dari distributor, permintaan pasar yang belum terpenuhi karena stok yang masih kurang. Dari segi opportunity, produk yang masih baru memungkinkan dapat menjadikan target pasar yang cukup luas. Perkembangan internet dan adanya channel penjualan online akan menjangkau ke lebih banyak konsumen di seluruh Indonesia. Yang terakhir ada trik atau ancaman. Adanya pesaing produk yang akan menyamai bisnis Chris Choco dan bisa saja sewaktu-waktu beralih kepada produk yang dimiliki pesaing. Pengetahuan masyarakat tentang produk Chris Choco ini masih sangat kurang, sehingga akan mempersulit pemasaran. Selanjutnya yaitu ide mapping dari produk Chris Choco. Yang pertama yaitu target penjualan Anda atau siapa target penjualan Anda. Produk Chris Choco ini ditawarkan di seluruh wilayah di Jepara, mulai dari daerah pedesaan maupun perkotaan. Konsumen bisa membeli produk baik secara offline maupun online. Target demografi calon konsumen dari produk Chris Choco ini yakni dari semua gender, baik pria maupun wanita, yang memiliki usia 6 hingga 25 tahun. Dan selebihnya itu selera masing-masing. Di mana pada usia produktif tersebut atau 6-25 tahun tersebut adalah kalangan yang suka ngemil. Produk inovasi terbaru Choco ini menyasar konsumen yang memiliki hobi nyemil yang tinggi. Dengan kata lain, produk ini menyasar pada konsumen dari anak sampai remaja yang memiliki hobi ngemil untuk menemani aktivitas mereka. Yang kedua yaitu bagaimana cara memenangkan hati pelanggan. Untuk menarik hati pelanggan, kami selalu menawarkan produk yang terjamin rasa dan kualitasnya. Kami juga memberi tester kepada calon pelanggan kita supaya pelanggan lebih yakin untuk membeli produk kami. Selain itu, kami konsisten mempromosikan produk kami dan memperbanyak relasi agar banyak konsumen yang semakin familiar dan percaya bahwa kami adalah penjual yang mereka kenal dengan baik. Yang ketiga, yaitu siapa revenue potensial Anda. Revenue potensial kami yaitu dengan rasa dan kualitas produk kami yang baik serta inovasi produk yang menarik, produk kami bisa bersaing di pasar yang semakin ketat ini. Selain dengan kualitas yang baik dan menciptakan produk yang berbeda dengan produk-produk yang lain, dengan inovasi produk, keunggulan produk ini memiliki pesaing yang lebih sedikit dan juga mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar. Yang keempat, yaitu siapakah jalur penjualan Anda. Jalur penjualan yang kami lakukan ini yakni bersistem dari produsen kemudian ke distributor, selanjutnya yang pihak pengecer ke pihak pengecer, lalu yang terakhir ke konsumen akhir. Yang kelima yaitu bagaimana membuat pelanggan membeli. Kami memberikan produk Chris Choco ini dengan bahan yang tentunya higienis dan tanpa menggunakan pengawet. Tentunya produk yang kami rilis ini belum dikenali oleh masyarakat pada umumnya. Dan hal itu kami berikan harga diskon kepada calon customer agar supaya dapat menarik minat dan dapat membeli
produk tersebut, sehingga setelah adanya harga yang relatif murah dan produk yang berkualitas, maka produk tersebut dapat memiliki kekuatan di pasar yang luas. Yang keenam yaitu target penjualan. Produk kami menginginkan atau mentargetkan dalam sebulan dapat meraih keuntungan yaitu sebanyak 100 pieces produk Rice Choco ini. Dan target selanjutnya akan menyesuaikan dengan hasil penjualan pada bulan sebelumnya. Pemaparan akan dilanjutkan oleh Saudara Marcelo. Yang ketujuh, siapakah yang membangun produk ini? Yakni kita berdua bekerja sama untuk mengembangkan produk supaya dikenal di kalangan masyarakat pada umumnya dan membuat usaha yang kita dirikan dapat maju dalam segala aspek yang sudah kita amati di sekeliling kita. Kedelapan, bagaimana Anda terkomunikasi? Untuk komunikasi, kami berdua akan terus saling bertukar ide dan gagasan-gagasan baru untuk pengembangan inovasi produk Rice Choco ini, dan juga mencari ide dengan cara survei mengenai pendapat pelanggan kami untuk melihat keinginan pelanggan dan juga kebutuhan pasar yang terus berkembang. Kesembilan, apa target marketing Anda? Target marketing kita ke depannya tidak hanya di wilayah kota Jepara saja, namun mencakup seluruh Indonesia. Untuk mencapai itu, kami akan selalu melakukan promosi di media sosial agar Rice Choco ini semakin dikenal, seperti di website online shop seperti Shopee dan juga media sosial seperti Instagram. Karena zaman sekarang promosi bisa melakukan media sosial. Ke-10, siapa tim pemenang Anda? Sebagai tim pemenang, tentu saja kami memiliki kinerja yang baik satu sama lain dan rasa saling percaya, meningkatkan kreativitas dan inisiatif individu untuk mencapai target perusahaan. Ke-11, bagaimana Anda mencapainya? Kita berdua melakukan upaya pendekatan dan mengamati pasar bagaimana produk ini dapat bersaing dan berkembang sesuai yang sudah direncanakan, serta kita dapat membuat sebuah toko untuk memproduksi. Setelah proses produksi selesai, maka kita bekerja sama dengan jasa distributor untuk mempromosikan dan mendistribusikan produk yang sudah tersedia ke warung-warung, pasar, dan juga ke tempat tongkrongan. 12. Apa target finansial Anda? Untuk target finansial dalam usia kami yang menginjak umur 20-an, ingin mengurangi beban orang tua dari sisi pembiayaan, seperti bayar kuliah dengan hasil penjualan produk ini, karena tidak ingin selalu bergantung kepada orang tua masing-masing. Sudah waktunya untuk memberikan feedback atas investasi orang tua kepada kami dengan memberikan hasil yang nyata. Rice Choco. Di zaman sulit seperti sekarang ini, banyak orang yang susah untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk itu, banyak yang sekarang ini berjualan. Salah satunya yakni dengan usaha cemilan yang berbahan dasar dari sisa nasi. Usaha ini terbilang cukup mudah untuk dikembangkan karena banyaknya peminat makanan ringan. Dan cemilan ini juga termasuk jenis makanan ringan yang mudah diterima di berbagai kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dan para orang tua. Alasan kami memilih bisnis ini dikarenakan jenis makanan ringan yang banyak disukai pada kalangan masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan pemilihan usaha. Rice Choco merupakan makanan yang belum sefamiliar. Tentu hal itu membuat kami ingin mengembangkan produk yang baru, yakni membuat cemilan dari sisa nasi yang dikeringkan, kemudian diberikan topping coklat dan komposisi yang aman untuk dikonsumsi, sehingga menghasilkan produk yang bernilai tinggi dan tentunya akan membuat penasaran calon pembeli. Dan juga produk cemilan tersebut dapat laku di pasaran, karena peluang pasar dari produk yang lain banyak yang diterima oleh konsumen, karena memang lezat dan juga nikmat serta berekonomis. Perencanaan. Rencana jangka pendek, produk Rice Choco dapat dikenal oleh masyarakat umum. Produk Rice Choco ini bisa dapatkan di warung-warung terdekat, baik itu di sekitaran Jepara maupun target kami yaitu
dapat dijual di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu mempunyai varian rasa baru. Tentunya varian yang akan dikembangkan ini dapat dilakukan dengan survei konsumen dan kebutuhan di pasaran. Dan selanjutnya yaitu adanya bonus dengan minimum pembelian 10.000. Untuk rencana jangka menengah, pemasaran bisa dilakukan secara delivery order. Kemudian pembelian di atas 30.000 free delivery order. Dan terakhir yaitu pemasaran melalui toko online. Untuk rencana jangka panjang, kami berdua ingin membuka outlet dan memperluas produksi dengan membuka outlet cabang di berbagai daerah. Produksi, bahan yang dibutuhkan nasi aking, gula, air bersih, nutrisari, bumbu-bumbu, minyak goreng, dan coklat. Sementara alat yang dibutuhkan yaitu kompor gas, baskom, loyang, pisau, hektar, wajan, dan sendok. Untuk cara produksi yang pertama, siapkan nasi aking yang sudah sisa terlebih dahulu, lalu kasih air dan rendam kurang lebih 5 menit agar nasi bisa terkelupas dari magicom. Jemur nasi di baskom, tunggu hingga kering. Setelah kering, nasi siap digoreng, kemudian siapkan wajan untuk menggoreng. Goreng hingga nasi mekar, setelah itu tiriskan dan diamkan di wadah terlebih dahulu. Kemudian siapkan wajan untuk membuat topping. Masukkan gula pasir 100 gram lalu tambahkan air 50 ml. Tuangkan nutrisari dan aduk hingga mengental. Masukkan nasi aking ke topping dan aduk hingga lengket. Setelah itu cetak ke loyang dan potong adonan setelah matang, bumbui dengan coklat. Target dan sasaran visi menciptakan usaha sampingan terbaik dan membentuk jiwa kemandirian. Yang kedua yaitu misi kita, memberikan kemudahan dalam melayani kebutuhan Risjoko, menciptakan lapangan kerja, membangun semangat entrepreneur atau berwirausaha, membangun kemandirian mahasiswa dalam menghadapi tantangan global, terciptanya ekonomi bersama yang mandiri, terbentuknya usaha sampingan terbaik yang mengedepankan pelayanan, kenikmatan, dan keberkahan. Untuk sasaran yaitu anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan semua kalangan. Cara pemasaran kita yaitu dipasarkan lewat koperasi kampus, di warung, dan dipasarkan secara online. Kami juga menerima delivery order. Untuk kendala, munculnya usaha yang sama pasca usaha ini. Modal yang selalu berubah pada waktu-waktu tertentu akibat kebijakan ekonomi pemerintah menyebabkan harga berubah. Perubahan selera konsumen, pelanggan yang tidak tetap atau khusus mahasiswa yang setiap tahunnya selalu berganti, keadaan alam yang tidak dapat diperkirakan, harga produksi pokok sering berubah, sehingga laba atau keuntungan yang didapat tidak tetap. Baik, itu tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.